Keberpihakan terhadap koperasi dan UKM ditunjukkan pemerintah dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pendirian koperasi maupun izin berusaha diklaim dibuat lebih ringkas dan mendorong adanya kemitraan antara koperasi dan UKM dengan usaha besar. Kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diyakini bakal terjadi seiring kehadiran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mengungkapkan ada kendala yang dihadapi anak muda Indonesia saat ingin membuka usaha dan menjadi entrepreneur. Salah satunya tumpang tindih peraturan dan rumitnya perizinan. Omnibus Law Cipta Kerja memangkas perizinan dan memudahkan pendirian usaha. Selain itu, ada kewajiban kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada kemudahan bagi UMKM, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu pendirian UMKM sama dengan perusahaan berbelit ke kiri kanan sama dengan PT, tapi sekarang cukup dengan waktu setengah jam. Target kemarin pemerintah adalah setengah jam, walaupun masih di launching 2 jam, cukup dengan mengisi OSS, sehingga kemudian kita mendapatkan satu lembar, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi UMKM. Nah, sehingga dukungan-dukungan seperti ini, dukungan untuk mendirikan UMKM, dukungan pembiayaan, dukungan pasar, dan juga perlindungan dalam undang-undang bisa dilihat di penjelasannya. Di situ sangat jelas bagaimana usaha besar, terutama dari luar negeri, wajib bermitra dengan usaha UMKM, sehingga ada untuk menaikkelaskan UMKM menjadi sangat penting. Jadi salah kalau mengatakan undang-undang ini hanya fokus pada usaha-usaha besar, tidak. Sementara Angkatan Muda Koperasi Indonesia atau AMKI menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberikan keberpihakan terhadap koperasi. Pendirian koperasi semakin dipermudah dan koperasi diberikan kesempatan mengembangkan usahanya lebih luas. Ada pasal yang mengatur dalam Omnibus Law ini adalah kelebihan kemampuan koperasi dapat diberikan untuk pelayanan kepada masyarakat, yang dalam artian untuk sebagai usaha untuk menjaring masyarakat menjadi anggota koperasi. Nah, ini kan akan menjadi sebuah hal yang positif, karena selama ini juga terutama dalam hal simpan pinjam koperasi ada anggapan bahwa koperasi hanya boleh melayani anggota. Nah, ini akan menjadi sebuah perubahan yang positif, bagaimana koperasi bisa lebih modern dan lebih untuk menjangkau masyarakat menjadi anggota. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengakui selama ini koperasi belum mendapat tempat utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Pengembangan koperasi juga relatif lambat karena terbelenggu perizinan yang membatasi gerak koperasi. Ya, saya kira dengan undang-undang ini kan akan semakin banyak dulu lah. Ya, populasi koperasi kita akan dengan sendirinya akan tambah. Nah, nanti tadi misalnya katakanlah dengan fintech. Karena pinjam ke fintech kan mudah sekali, ya, karena fintech sudah menggunakan teknologi digital. Sementara koperasi masih manual. Nah, jadi modernisasi manajemen koperasinya itu adalah wilayahnya bisnis koperasinya. Pemerintah tidak mungkin bisa masuk terlalu jauh ke situ. Pemerintah menciptakan ekosistemnya, termasuk regulasi yang memungkinkan mereka tumbuh berkembang, termasuk dukungan pembiayaan yang murah. Saya kira cukup di situ. Selebihnya lebih kepada pembinaan. Karena itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada ada pasal-pasal yang memberikan kewajiban kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengembangan koperasi. Kemenkop UKM mencatat jumlah koperasi di Indonesia terus berkurang. Bahkan populasi warga Indonesia yang berkoperasi juga relatif kecil, yaitu 8,4%. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menumbuhkan jumlah koperasi lebih banyak dan membuat koperasi menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.